Penegak hukum terakhir yang muncul adalah yang dilihat Luming, dan yang datang bersama para dewa. Ia menghampiri, sedikit tak berdaya. Hahaha, Luming, ku bilang, kau tak bisa membunuhku. Tawa murong Kyushui. Beberapa petugas penegak hukum, aku ingin tahu, apa yang terjadi. Bahkan jika para penegak hukum itu tidak mengikuti aturan, mereka tidak akan melawan. Tapi sekarang, 3 petugas penegak hukum keluar untuk melindungi Murong Kyushui. Luming merasa bingung. Luming, kukatakan padamu, Murong Kyushui telah lama disayangi oleh seorang tokoh besar. Begitu dia menembus ranah dewa dan kerajaan, dia akan diterima sebagai murid. Karena itu, kau tak bisa membunuhnya. Jika kau membunuhnya, kami tak bisa menjelaskannya kepada tokoh besar itu. Petugas penegak hukum pertama muncul. Tokoh besar, hati Luming tergerak. Di dunia ini, para penegak hukum adalah yang terkuat. Siapa orang terpenting yang mereka bicarakan? Dunia. Luming tiba-tiba teringat dunia tempat para dewa pergi. Para penegak hukum pernah berkata bahwa dunia ini sangat luas, dan tempat mereka hanyalah pinggiran, dan ada dunia yang lebih dalam. Luming menduga bahwa di balik gerbang yang pernah dilihatnya, semua dewa pergi ke dunia untuk berlatih. Dan entah itu para pembela atau penegak hukum, mereka hanya datang ke sana dan mengelola tempat ini untuk sementara. Orang besar di mulut penegak hukum kemungkinan besar adalah orang besar di dunia itu. Ternyata, Murong Kyushui memiliki pendukung di belakangnya. Luming mengerutkan kening. Ada 3 penegak hukum, Bao, dan Murong Kyushui. Dia tidak bisa saling membunuh. Dengan prestasinya, di depan para penegak hukum, itulah semut pengganggu. Penegak hukum, cepat, bunuh anak ini untukku. Aku ingin anak ini mati tanpa tempat pemakaman. Teriak Murong Kyushui. Namun ketiga penegak hukum itu tetap tidak bergerak. Apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian tidak mulai dan mengabaikanku? Kata Murong Kyushui kepada 3 petugas penegak hukum. Orang besar itu mengatakan kepada kita bahwa kita akan melindungi keselamatan, tetapi dia tidak berjanji untuk membunuh demi kalian. Kata petugas penegak hukum pertama. Sekarang, aku perintahkan kau untuk membunuhnya. Kukatakan padamu, aku bisa menembus Raja Dewa kapan saja, dan kemudian posisiku akan berada di atasmu. Di dunia ini, siapa yang tidak bisa kubunuh? Wajah Murong tampak garang. Murong Kyushui, kau bisa disukai oleh pria besar itu karena bakatmu. Tapi jangan lupa bahwa Luming bisa mengalahkanmu, yang cukup membuktikan bahwa bakatnya berada di atasmu. Bagaimana jika kabar bahwa dia mengalahkanmu tersebar ke seluruh dunia? Pasti akan ada orang dewasa yang lebih kuat yang akan menjadikannya muridnya. Apakah kau masih akan berada di atasnya? Penegak hukum yang membawa para dewa pergi berkata dengan dingin. Kau, wajah Murong membiru dan pucat, kebenciannya pada Luming begitu besar, dan ia membenci tulang-tulangnya. Namun, sungguh, ia tak bisa membantah. Luming begitu berbakat sehingga aku yakin ia akan segera diterima sebagai murid oleh orang yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari orang besar yang menyukainya. Bagus, nak, ingatlah suatu hari nanti aku akan memenggal kepalamu sendiri. Mata tajam Murong Kyushui menatap Luming dengan ganas. Aku mengerti bahwa kau, jenderal yang kalah, bukanlah lawanku, jadi aku hanya bisa menggunakan mulutku untuk kecanduan, memakai kata-kata kejam, mengerti. Badut memang seperti ini, kata Luming ringan, dengan wajah jijik. Kau, seluruh tubuh Murong Kyushui gemetar, seteguk darah terakhir menyembur keluar, ia benar-benar marah, ekspresi dan nada bicara Luming itu, sungguh terlalu menjengkelkan. Di depan Luming, ia benar-benar seperti badut. Kita lihat saja nanti. Aduh, teriak Murong Kyushui, lalu berubah menjadi pelangi dan pergi. Pecahan batu jiwaku, Yuan. Melihat kepergian Murong Kyushui, Yuan jiwa Siling menangis getir. Diam kau, Luming meneguk Siling dengan kekuatan jiwanya. Pria ini tidak melakukan apa-apa, tetapi ia yakin. Siling langsung diam. Pecahan batu jiwa, cepat atau lambat aku akan membawanya, kau tidak bisa lari. Bisik Luming. Saat itu, Feng Qingsui dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk pergi, takut tinggal, karena takut Luming akan mengganggu mereka. Di tempat kejadian, hanya tersisa 3 petugas penegak hukum, Luming, dan pedagang biru. Saat itu, seorang petugas penegak hukum menatap pedagang biru dengan tatapan terkejut yang mendalam, dan berkata, sungguh ajaib bahwa tidak ada inti bintang, hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk mencapai tingkat seperti itu. Ya, itu langka di dunia. Dia jenius yang langka di dinasti Han. Petugas penegak hukum lain mengikuti. Menyanjung, langsang mengepalkan tinjunya. Namun, terlepas dari apakah kau berlatih kekuatan suci atau kekuatan jiwa, kultivasimu telah melampaui Raja Dewa, jadi kau tidak bisa tinggal di dunia ini. Terlebih lagi, kau belum berlatih roh primitif, jadi kau tidak bisa memasuki dunia berikutnya untuk berlatih, jadi kau hanya bisa diutus. Kata petugas penegak hukum pertama. Hal ini membuat wajah Luming dan Lan Sang sedikit berubah. Beranikah kau bertanya kepada petugas penegak hukum, bagaimana caranya pergi? Kemana kamu akan pergi setelah pergi? Tanya Luming. Dari mana? Tentu saja, kembali kemana? Kata petugas penegak hukum pertama. Wajah Luming dan Lan Sang berubah lagi dan menjadi sedikit muram. Dari mana kalian berasal?
kemana kalian kembali? Setelah saudagar biru pergi, bukankah dia ingin kembali ke wilayah orang barbar dan berada dalam bahaya lagi? Yang mulia, tidak bisakah Anda pergi ke tempat lain? Tanya Lu Ming. Tidak, ini sudah diatur oleh orang-orang hebat di dunia dalam. Pasti ada alasan mereka dan itu tidak bisa diubah. Kata petugas penegak hukum pertama. Wajah Lu Ming muram dan berkata dengan pikiran yang dalam, jika Anda ingin mengirimkannya, silakan kirim kami keluar bersama. Meskipun demikian, Lu Ming masih enggan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu, karena lingkungan kultivasi di dalam Gunung Fengyun terlalu bagus. Jika Lu Ming berlatih di sini, belum lagi prestasinya, tetapi hanya faktor kekuatan dewa asli dan seni rahasia asli, dia akan membuat kemajuan pesat dan menghemat waktu yang tidak diketahui. Namun, dia tidak bisa melihat saudagar biru pergi untuk mati, dan bersikap acuh tak acuh. Lan Sang adalah guru Jingyu dan sangat berbaik hati kepadanya sepanjang jalan. Lu Ming tidak akan meninggalkan Lan Sang karena keegoisannya, yang bertentangan dengan prinsipnya sebagai seorang pria. Dia tidak bisa melakukannya. Jika kalian ingin berjalan bersama, jika ada bahaya, kalian harus menghadapinya bersama. Tidak, Lu Ming. Kau tidak harus pergi denganku. Tetaplah di sini dan berlatihlah. Kau bisa keluar nanti setelah kau mencapai prestasimu. Lan Sang Lian sedang sibuk. Lu Ming adalah harapan Jingyu untuk membalikkan kasus ini. Dia tidak boleh membiarkan Lu Ming pergi bersamanya. Ya, Lu Ming, bakatmu sangat cocok untukmu. Ketika berita kekalahanmu atas Murong Kyushui mencapai dunia yang dalam, pasti ada orang dewasa yang akan menerimamu sebagai murid. Sangat cocok bagimu untuk berlatih di sini. Penegak hukum yang membawa para dewa juga mencoba membujuknya. Penegak hukum yang membawa para dewa juga menyukai bakat Lu Ming. Ia berharap Lu Ming bisa tinggal dan berlatih di sini, agar bakatnya dapat berkembang sepenuhnya. Lu Ming tidak ingin tinggal. Lingkungan pelatihan internal Gunung Fengyun memang membuatnya bersemangat, tetapi ia tidak bisa membiarkan Lan Sang kembali ke daerah barbar sendirian dan menghadapi krisis. Ayo pergi, ayo pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kau membiarkan Paman Lan tinggal bersamaku, aku akan pergi dengan Paman Lan. Wajah Lu Ming tegas dan tak terbantahkan. Lan Sang mendesah bahwa ia telah mengenal Lu Ming begitu lama. Ia mengenal Lu Ming dengan sangat baik. Begitu Lu Ming membuat keputusan, ia tidak akan mengubahnya. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Seorang petugas penegak hukum lainnya mengatakan bahwa meskipun ia juga menghargai Lu Ming bersikeras untuk pergi dan ia tidak akan menghentikannya. Semua penegak hukum, sebelum Lu Ming pergi, dia ingin melakukan sesuatu. Kuharap kau tidak menghentikannya. Lu Ming memiliki ring tinju lain. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya seorang petugas penegak hukum. Kau seharusnya sudah melihatnya sebelumnya, begitu banyak orang bergandengan tangan untuk berurusan denganku sendirian, dan mereka tidak mendapatkan imbalan apapun, jadi aku merasa tidak nyaman. Lu Ming berkata, beberapa petugas penegak hukum mengerutkan kening. Jelas Lu Ming ingin menghancurkan gunung-gunung terkenal lainnya dan mencari masalah bagi para pemilik gunung tersebut. Namun, ini sama saja dengan satu gunung terkenal menyerang gunung terkenal lainnya, yang tidak diperbolehkan. Baiklah, kami sudah sepakat, tetapi dengan satu syarat, kau menginginkan satu dan kau tidak boleh mati. Petugas penegak hukum yang membawa para dewa pergi. Ya, Lu Ming mengangguk. Baiklah, silakan, kembalilah ke sini dalam 7 hari. Kami akan membawamu keluar, dan kami akan menyapa mereka yang menjagamu, dan kami tidak akan menghentikanmu. Kata petugas penegak hukum. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya, melesat pergi, dan pergi dari sini. Gunung Liuminsan, yang tak tertandingi kemegahannya, menembus awan dan menyelimuti area yang luas. Bahkan di Gunung Fengyun, ada lebih banyak master di sini. Saat ini, banyak orang membicarakannya. Lu Ming itu benar-benar ganas. Bahkan Murong Kyushui pun bukan tandingannya. Sepertinya daftar Raja Dewa akan berubah. Tempat pertama adalah Lu Ming. Konon Lu Ming baru ada di sini selama ratusan tahun. Rekor ini sungguh luar biasa. Diperkirakan tak akan ada yang bisa memecahkannya untuk waktu yang lama. Kali ini, Sang Master Gunung juga menyerang Lu Ming. Entah apakah Lu Ming akan mendapat masalah. Tuan Gunung bersembunyi di gunung yang terkenal itu, jadi Lu Ming seharusnya tidak berani datang. Orang-orang itu berbicara, tetapi sesaat kemudian, mereka menatap. Karena di kejauhan, sesosok melangkah ke angkasa. Pesawat pembunuh yang dingin itu, tanpa penyembunyian, membuat udara di sekitarnya tampak membeku. Lu Ming, kita di sini. Lu Ming, ini Lu Ming. Dia benar-benar di sini, seru seseorang. Jangan gugup, dia penguasa Gunung Fengyun. Dia tidak berani membunuh kita langsung di Gunung Liumin. Kalau tidak, dia akan melanggar aturan. Seseorang memanggil, menstabilkan semangat. Win Wuqi, keluar dari sini. Lu Ming, bagaikan petir, menggetarkan seluruh Gunung Liumin. Di kedalaman Gunung Liumin, Feng Wuqi sedang dalam proses penyembuhan. Dalam Perang Dunia Pertama, dia terluka oleh Lu Ming dan kemudian oleh Lan Sang. Lukanya tidak ringan. Tentu saja, dia harus memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan diri. Kemudian suara Lu Ming terdengar. Sialan, Lu Ming. Win Wuqi membuka matanya dan meraung. Matanya penuh dengan niat membunuh, tetapi dengan ketakutan yang mendalam. Lu Ming sebenarnya telah memadatkan darah asli dewa.
Dengan kekuatan tempurnya yang terbuka penuh, dia pasti bisa dibunuh. Tuan Gunung, ini tidak baik. Lu Ming datang. Dia minum di luar gunung untuk menantangnya. Seseorang datang melapor. Apapun dia tidak berani benar-benar membunuh di dalam. Dia hanya bisa berteriak di luar. Penyihir angin Ki tampak muram. Ya, pria itu mundur. Namun, tak lama setelah pria itu mundur, dia berlari lagi dengan panik dan berseru, Tuan Gunung, ini tidak baik. Lu Ming telah membunuhnya dan menyerbu Gunung Liumin. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Apa? Dia sangat berani. Dia adalah penguasa Gunung Fengyun. Membunuhnya seperti ini melanggar aturan. Pergi dan beritahu penjaga. Win Wu Kim meraung. Ya, pria itu pergi dengan tergesa-gesa, tetapi setelah beberapa saat, dia kembali lagi. Wajahnya semakin terkejut dan berkata, Tuan Gunung, ini tidak baik. Penjaga tidak ada di sini, dan tidak ada seorang pun yang bisa ditemukan. Apa? Sialan, Win Wu Kim meraung, penjaga itu tidak selalu ada, kenapa tidak sekarang? Win Wu Ki, keluar dan bertarunglah denganku. Pada saat ini, suara Lu Ming terdengar lagi. Kali ini, Lu Ming berada di luar gua tertutup Feng Wuqi. Lu Ming, aku di sini. Sialan, sialan. Feng Wuqi meraung dalam hati dan khawatir setengah mati pada saat yang bersamaan. Tapi Lu Ming menabrak pintu, jadi dia harus keluar. Setelah menggertakkan giginya, Feng Wuqi bangkit dan berjalan keluar gua. Seperti yang diduga, dia melihat Lu Ming berdiri di luar gua dengan tangan di atas tangannya, wajahnya dingin, dikepung oleh 6 orang Minsan, tetapi tidak ada yang berani melawan. Lu Ming, apa yang kau lakukan di sini? Anginnya dingin, tentu saja aku datang untuk menemuimu. Kenapa? Begitu banyak orang yang bersatu untuk menghadapiku sebelumnya, jadi hanya itu yang ingin kulakukan. Lu Ming berkata dengan dingin. Lu Ming, jangan macam-macam. Ini Gunung Liumin, kau adalah penguasa Gunung Fengyun. Menurut aturan, kau tidak boleh melawan orang lain di gunung terkenal lainnya. Kau mengerti? Feng Wuqi minum banyak. Sekarang, ia hanya bisa menggunakan aturan untuk menekan Lu Ming. Ya, terus kenapa? Aku harus melakukannya. Lu Ming mencibir dan melangkah keluar. Napasnya yang keras membubung ke langit. Tangan kanannya kosong dan menggenggam. Senjata ajaib itu muncul di tangannya. Kau, beraninya kau. Win Wu Kim meraung. Boom, sebuah tombak bercahaya menghantamnya seperti gunung. Win Wu Kim meraung, berubah menjadi tubuh dewa primitif, dan melawan dengan putus asa. Namun kali ini, Lu Ming terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya, dan langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya. Setelah beberapa napas, Feng Wuqi terbaring di tanah seperti anjing mati, seluruh tubuhnya kejang-kejang. Tulang-tulangnya, entah berapa banyak yang patah, sungguh tak tertahankan. Jangan bunuh aku. Feng Wuqi benar-benar ketakutan. Ia ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya menggigil. Ia benar-benar takut Lu Ming akan langsung menghancurkannya. Aku tidak ingin membunuhmu. Berikan cincin penyimpanan itu padaku. Lu Ming berjalan mendekat dan menerima cincin penyimpanan Feng Wuqi di hadapan Feng Wuqi yang tampak tak berdaya dan memohon. Lalu ia pergi tanpa menoleh ke belakang. Ah, Feng Wuqi menjerit. Di dalam cincin penyimpanan ini, tersimpan semua kekayaannya. Ia telah berada di dunia selama ribuan tahun, dan telah mengumpulkan kristal primitif yang menakjubkan. Namun kini, semuanya telah lenyap, dan tak ada yang tersisa untuknya. Ia ingin mati. Setelah Lu Ming pergi, ia melanjutkan perjalanan menuju gunung terkenal lainnya. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di gunung terkenal berikutnya. Tak lama kemudian, pemilik gunung terkenal ini juga dipukuli hingga menjadi anjing mati dan sebuah cincin penyimpanan, yang juga dirampas oleh Lu Ming. Dengan cara ini, Lu Ming pergi jauh-jauh untuk mengunjungi gunung-gunung terkenal itu. Semua pemilik gunung terkenal itu pun tamat. Mereka dipukuli sampai mati dan cincin penyimpanan mereka dirampas. Bahkan Feng Qingshui, wanita tercantik, pun demikian. Lu Ming tidak sopan. Ia sama sekali tidak merasa kasihan. Ia langsung bertindak dan mengambil cincin penyimpanan itu. Tiba-tiba, Lu Mingzi menggemparkan dunia dan semua orang. Berkeliling ke seluruh gunung terkenal dan mengambil cincin penyimpanan semua pemilik gunung belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Terlebih lagi, tidak ada satupun pembela yang berdiri. Semua orang tahu bahwa ini adalah persetujuan diam-diam dari para pembela atau petugas penegak hukum, dan semua orang semakin terkejut. Kristal primitifnya banyak sekali, cukup. Lu Ming tersenyum. Ada begitu banyak kristal primitif, jumlahnya luar biasa. Jika dijumlahkan, jumlahnya mencapai ratusan juta. Suasana hati Lu Ming pun membaik. 7 hari kemudian, Lu Ming kembali ke gunung ke-14. Ketiga petugas penegak hukum itu menatap Lu Ming dengan tatapan aneh. Akhir-akhir ini, mereka juga menerima kabar, mengetahui apa yang telah dilakukan Lu Ming. Anak ini begitu picik, tak mungkin dia luput. Gumam ketiga petugas penegak hukum itu dalam hati. Lu Ming memiliki potensi tak terbatas dan pasti akan melampaui mereka di masa depan. Jika mereka datang ke sini lagi suatu hari nanti, mereka tak akan terganggu. Memikirkan hal ini, ketiga orang itu bergidik ngeri, lalu wajah mereka dipenuhi senyum. Mereka bersikap baik kepada Lu Ming. Lu Ming terdiam. Diam-diam ia berkata bahwa ada yang tidak beres dengan ketiga orang tua itu. Lu Ming,
Ayo kita bawa kalian ke sini, dan ingatlah untuk kembali lagi saat ada kesempatan. Seorang petugas penegak hukum tersenyum. Lu Ming mengangguk tanpa suara, lalu, bersama Lan Sang, meninggalkan tempat itu bersama ketiga petugas penegak hukum. Tak lama kemudian, mereka tiba di suatu tempat yang indah. Di sini, ruangnya terus berputar, terdapat lebih dari selusin pusaran air raksasa yang terus berputar. Sekilas, Lu Ming tahu bahwa ini adalah lorong ruang angkasa. Dunia ini sangat istimewa, kau bisa masuk ke pusaran air sesuka hati, tetapi begitu kau masuk, tanda kehidupan telah terekam. Selama kau masuk ke pusaran itu, kau akan secara otomatis kembali ke tempat asalmu setelah meninggalkan tempat ini. Kata seorang petugas penegak hukum. Begitulah, mata Lu Ming bergerak, pantas saja mereka kembali ke tempat asal mereka. Paman Lan, ayo pergi. Lu Ming menatap pedagang biru itu. Lu Ming, kau, Lan Sang juga ingin membujuk Lu Ming lagi. Jika kau pergi dari sini, kau akan kembali ke wilayah barbar. Meskipun sudah lebih dari 100 tahun sejak mereka datang, siapa yang tahu apakah orang-orang barbar itu masih ada. Jika mereka tetap di sana, mereka akan berada dalam bahaya. Paman Lan, ayo pergi. Lu Ming tersenyum. Dia tentu tahu apa yang ingin dikatakan Lan Sang. Sebelum Lan Sang selesai berbicara, dia telah melangkah maju dan masuk ke pusaran air. Lan Sang mendesah tak berdaya dan berjalan ke pusaran air. Dalam sekejap, kedua tubuh menghilang. Perasaan familiar seperti melayang di kehampaan kembali muncul. Tak lama kemudian, kehampaan bergetar, dan Lu Ming dan Lan Sang muncul di langit berbintang. Kembalilah, Lu Ming menarik napas dalam-dalam. Begitu dia kembali ke sini, Lu Ming merasakan tekanan padanya dan menghilang. Dia merasa penuh kekuatan. Dia merasa seperti bintang yang bisa dihancurkan dengan satu pukulan. Namun mereka menegang dan melihat sekeliling. Kosong, di sekelilingnya terbentang hamparan bintang yang luas, tanpa makhluk hidup, dan tanpa seorang pun barbar. Apakah barbar sudah pergi? Lu Ming dan Lan Sang gembira. Selama bertahun-tahun, barbar mungkin belum pergi. Pergi dari sini. Kesempatan yang begitu bagus, mereka berdua tak akan melewatkannya, bergegas menuju suatu arah. Namun, sesaat kemudian, di depan mereka, tercium napas yang kuat dan tekanan yang luar biasa, seluruh langit berguncang. Tidak bagus, wajah Lu Ming dan Lan Sang berubah drastis, dan mereka segera berhenti. Di depan mereka, kehampaan beriak, lalu sesosok raksasa muncul. Barbar, seorang barbar yang kuat, memiliki napas yang mengerikan di tubuhnya. Tak diragukan lagi, dia adalah orang kuat di kerajaan dewa, dan dia bukan raja dewa biasa yang berkarakter ganda. Para barbar masih ada di sana. Hati mereka mulai mencelos. Selama bertahun-tahun, aku tak menyangka mereka akan keluar lebih dulu. Dari belakang, terdengar suara, lalu, napas yang kuat membubung. Lu Ming dan Lan Sang menoleh ke belakang. Di belakang mereka, ada beberapa sosok, masing-masing dengan aura yang kuat. Semuanya adalah barbar. Ada lebih dari selusin barbar. Sepertinya mereka semua adalah barbar di kerajaan Tuan. Mereka dikepung. Selusin barbar berdiri di semua sisi, menghalangi semua rute pelarian mereka. Sepertinya aku hanya bisa melakukan yang terbaik, Lu Ming. Tunggu sebentar, jika kau punya kesempatan, kau harus memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kata Lan Sang, alisnya dipenuhi cahaya terang, dan kemudian, serangkaian cahaya ilahi muncul di tubuhnya, dikelilingi oleh kekuatan jiwa yang dahsyat. Ini, kekuatan jiwa yang begitu kuat. Seorang pria tanpa inti bintang memiliki kekuatan jiwa yang begitu mengerikan. Seru beberapa orang barbar. Bunuh. Saudagar biru itu berteriak dingin, tiba-tiba bergegas menuju suatu arah. Cahaya ilahi bagaikan pisau langit, menebas ke arah barbar itu. Lakukan padaku dulu. Sepertinya kau mencari orang yang salah. Pria barbar itu mencibir dan meninju. Boom, ruang kosong itu terguncang dan tertusuk, dan kekuatan tinju yang mengerikan itu melesat ke arah saudagar biru. Cahaya pembunuh saudagar biru langsung meledak. Kau, Raja Dewa 5 tingkat. Wajah Lan Sang berubah drastis. Pada masa itu, pencapaian Lan Sang sangat mendalam, jauh di atas 5 tingkat dewa dan raja. Sekarang kekuatan jiwanya bahkan lebih menakjubkan. Secara alami, kalian dapat melihat tingkat kultivasi masing-masing secara sekilas. Saat ini, meskipun kekuatan jiwanya setara dengan tingkat dewa dan raja, paling banyak hanya setara dengan 1 tingkat. Bahkan jika kekuatan jiwanya lebih misterius, ia tidak dapat menandingi 5 kekuatan raja dewa. Sua, Lan Sang segera mengubah arah dan ingin bergegas ke arah lain. Namun, orang-orang barbar di arah itu menyeringai ganas dan mencengkeram dengan tangan besar mereka. Telapak tangan mereka yang besar mencengkeram saudagar biru. Telapak tangan ini, yang menutupi bumi dan bumi, penuh dengan teror. Jiwa saudagar biru meledak, yang langsung runtuh. Tangan besar itu terus mencengkeram saudagar biru. Raja Dewa 6 berat, wajah Lan Sang berubah liar, dan kemudian alisnya bersinar. Sebuah batu seukuran kepalan tangan muncul, mengirimkan kekuatan jiwa yang mengerikan, mencoba menghalangi tangan besar itu. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Keberadaan Senjun Liu Chong benar-benar terlalu kuat. Dengan tangan besar, batu kristal itu bergetar dan terbang kembali ke alis saudagar biru.